Oke, kali ini kita kerjain soal-soal himpunan lagi nih. Jadi, gue sudah kasih materi dan sekarang kita akan aplikasiin di dalam soal. Nah, sebelum lo lanjut nonton, don't forget to like, comment, and subscribe. Nah, dikatakan nih dalam sebuah sekolah TK, ini terdapat sejumlah anak. Nah, dari jumlah tersebut, sejumlah B suka melukis, C suka menari, dan sejumlah D anak suka melukis dan menari. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah jumlah anak, porsi anak yang tidak menyukai melukis atau menari. Jadi di sini kita akan ngebikin dulu himpunan A, B, dan C ini dalam ABCD dalam bentuk visualisasi diagram Venn biar lo lebih paham. Nah, kita gambar diagram Venn-nya jadi gini. Dimana nih semestanya ya si A. Anggapannya kayak gini. Kemudian sejumlah B anak suka melukis. Ini adalah B. Kemudian sejumlah C anak suka menari. Kemudian ini C. Dan sejumlah anak menyukai keduanya, melukis dan menari. Jadi di sini adalah si D-nya. Nah, kita ditanya untuk porsi jumlah anak yang tidak menyukai keduanya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah jumlah anak yang ada di lingkungan sini. Kalau kalian lihat. Nah, jadi dia kayak komplement dari himpunan B, C, dan D. Jadi dia letaknya ada di luar sini. Nah, kalau kalian melihat, nah dengan melihat gambar ini sebenarnya kita bisa memakai asumsi bahwa untuk daerah yang ada di luar dari himpunan B, C, dan D ini adalah suatu luas. Jadi luas arsiran ini lo bisa peroleh dengan cara ngurangin si A dengan tiga daerah yang ada di sini. Jadi ini misalnya daerah 1, ini 2, ini 3. Oke, jadi ya luas yang diarsir adalah A dikurang dengan yang daerah pertama, dikurang dengan yang kedua, dan dikurang dengan yang ketiga. Nah, di mana yang si pertama nih, yang kalian lihat di sini, ini kan kalian lihat seolah-olah dia adalah himpunan B yang kita kurangin dengan si D. Oke, yang sebelumnya udah gue jelasin di himpunan materi dasar himpunan di bagian operasi himpunan. Kalian bisa cek lagi di videonya di bagian atas ini. Jadi ini adalah dalam kurung B dikurang E. Nah, yang kedua kan ini luas daerah yang ini kan bisa dijabarin jadi D. Dan yang ketiga ini adalah si C dikurang D. Jadinya A sama dengan dikurang 2 kali masuk semuanya ini dikurang D, 2 kali juga masuk ini dikurang C ditambah D. Jadinya luas daerah yang diarsir itu ya kayak seolah-olah ini lo bisa jebretin jadi A dikurang B dikurang C ditambah D. Nah, karena lo ditanya porsi atau persenan atau ya berapa perbandingan dari total X per total, jadi ya ini per totalnya adalah si A. Jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, dilihat dari opsi yang sesuai itu adalah yang dodol. Oke, kita next kerjain lagi soal berikutnya. Nah, dikatakan di sini sebuah survei yang dilakukan pada 50 orang di sebuah toko kaset menghasilkan 25 orang suka musik pop, 27 orang rock, dan 4 orang tidak suka pop dan atau rock. Nah, jadi kita buat lagi rampennya di sini. Nah, jadi ini adalah semestanya. Kemudian kalian lihat nih, kan di sini lo taunya di sini 50. Kemudian di sini ternyata ada 4 orang yang tidak menyukai pop atau rock. Jadi lo bisa bayangin bahwa di sini adalah 46 orang yang menyukai musik pop atau rock. Sedangkan kalau lo lihat dari keterangan bahwa cuma 25 orang dan 27 orang yang suka pop atau rock. Jadi di sini totalnya adalah 52. Jadi 52 dari anggapan ini lo bisa bayangin bahwa ternyata kemungkinan besar ini ada orang yang suka pop sekaligus suka lagu rock, karena jumlah yang harusnya dari pop dan rock itu cuma 46 kalau masing-masingnya cuma suka satu jenis musik, tapi ternyata jumlah dari orang yang menyukai musik pop dan rock itu
lebih dari itu, makanya pasti ada yang suka keduanya. Atau dengan kata lain, ada yang irisan. Nah, jadi ini adalah si POV. Kita notasikan P, dan ini adalah R, rho. Di mana di luarnya ada 4 orang. Kemudian di sini P dan R ditambah dengan sisi ini pasti jumlahnya adalah si 46 orang tadi. Nah, kayak pemahaman yang lo udah tahu dari sini, sebenarnya kita bisa visualisasikan juga di dalam soal ini, dimana kita bisa nih bayangin bahwa misalnya ini kelas 1 yang pertama, ini adalah yang kedua, ini adalah yang ketiga, daerah ini. Jadi otomatis nih, jadi 1 tambah luas regio 2 tambah yang ketiga itu 4 orang, 46 orang. Nah, di mana ini nih kalau lo jawabannya misalnya di sini X biar lebih gampang, jadi P dikurang yang satu ini adalah P dikurang X ditambah dengan yang 2X ditambah yang 3 adalah R dikurang X, itu sama dengan 46. Nah, lo bisa coret nih, jadi P plus R dikurang X sama dengan 46. Nah, di mana P-nya kan 25, R-nya kan 27. Ya, lo jumlahin di sini. Jadi P plus R adalah 52 dikurang X sama dengan 46. Jadi X adalah berapa? Ya, 6 orang. Jadi di sini ada 6 orang nih yang suka. Jadi di sini 6 orang. Otomatis yang di sini ya lo kurangin 25 dikurang 6 ya berarti ada 19 orang. Kemudian yang di sini 27 dikurang 6 artinya 21. Jadi ada 19 orang yang cuma suka pop, ada 21 orang yang cuma suka lagu rock, dan ada 6 orang yang suka keduanya. Nah, kita ditanya nih di soal, berapakah orang yang hanya suka satu jenis musik? Jadi yang cuma suka pop atau si rock. Jadi yang ini yang ditanyakan, luas yang 1 dan si 3. Jadi 19 ditambah 21. Jadi jawabannya adalah 40. Cocok. Nah, kita pindah lagi ke soal berikutnya. Di sini dikatakan bahwa dalam sebuah kotak terdapat 200 kelereng, terdiri dari kelereng besar, kecil, dan besar. Oke, jadi lo gambar di sini. Nah, ini 200 jumlahnya. Nah, di sini kita mau bikin nih himpunan kelereng kecil dan kelereng besar. Tapi kan kalau lo bicara kelereng, nah ini kira-kira ada nggak kelereng yang besar dan juga sekaligus kecil? Ya mungkin bisa-bisa aja kalau di soal ditambahin keterangan, misalnya ukuran yang dianggap kecil itu berapa sentimeter, yang besar itu berapa sentimeter, terus ternyata ada kelereng yang terletak di interval keduanya. Nah mungkin itu bisa dibuatkan himpunan yang memiliki irisan, tapi kan di sini cuma disebutnya kelereng kecil atau kelereng besar. Jadi otomatis ya ini adalah himpunan yang pasti berpisah karena nggak disebutin lagi keterangan lain, misalnya adanya kelereng yang ukurannya sedang gitu. Jadi ini adalah kecil, ini adalah besar. Nah, ada 130 kelereng berwarna hijau, 35 diantaranya adalah kelereng besar. Jadi kalau misalnya lo dibuatin lagi himpunan hijau, ya ini pasti ada di sini nih, ada hijau di sini kelereng besar. Nah, itu jumlahnya adalah 35. Jadi sisanya ya pasti si kelereng kecil tadi. Berarti ini adalah kelereng kecil, itu ada kan totalnya 130 yang berwarna hijau. Jadi di sini yang kelereng kecil dan warna hijau adalah 95 karena 130 dikurang dengan 35. Oke. Kemudian jumlah kelereng besar dalam kotak tersebut adalah 75. Nah, berapakah jumlah kelereng kecil yang tidak berwarna hijau? Berarti yang ditanyakan adalah daerah yang sini. Oke. Nah, dimana kan di sini tadi kan ini besarnya 75 dan di dalam kotaknya kan itu 200. Berarti si kecil ini ada 200 dikurang 75 atau 125 kelereng.
Nah, dari sini lo bisa lihat nih, ternyata kalau yang ini, yang di arsir doang, ini artinya adalah lo kurangin 125 dikurang 95. Oke, jadi ini sisanya ya, bisa lo bilangnya 120 dikurang 90, lo matiin masing-masing 5-nya di belakang. Jadi ini adalah 30, ada 30 kelereng yang di luar sini yang diarsir. Jadi jawabannya adalah cocol lagi. Nah, itu mungkin aplikasi dari diagram Venn. Jadi harapannya ya lo bisa paham soal-soal kayak gini nih, bisa gampang banget dikerjain pakai konsep diagram Venn ini. Nah, kalau lo masih ada pertanyaan atau contoh-contoh lainnya, lo bisa kirim ke gue atau tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.